ada 5 larangan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah. Yang pertama adalah larangan jual beli sistem muhaqalah. Muhaqalah itu Pak adalah menjual gandum yang masih di bulirnya. Masih di apa namanya itu Pak? Masih terbungkus. Bulir ya namanya itu ya. Hah? Demikian juga hal-hal masih yang ada di dalam apa namanya? Bulirnya itu. Ini dilarang. Kenapa? Karena ada ketidakjelasan dari sisi nanti sosot atau kurang atau tidaknya. Paham Pak? Sama nanti dengan apa? Menjual korma yang masih di tangkainya, masih di pohonnya. Ditukar dengan korma yang sudah kering. Pasti akan mengalami apa Pak? Susut kan? Dan larangan ini karena ada 2 sebab tadi. Ketidakjelasan dari sisi apa? Dari sisi barang yang dijual. Yang kedua ada kemungkinan riba di situ. Ada kemungkinan apa Pak? Riba. Di mana nanti ada pembahasan tentang riba. Hal yang berlaku riba di dalamnya ada 6 hal yang berlaku riba. Di antaranya adalah hinto tamer, korma, gandum, garam, emas, perak. Nah, ini nanti apa? Berlaku riba di dalamnya. Kemudian larangan yang kedua wal muzabanah. Dilarang jual beli muzabanah. Yaitu apa? Menjual rutop dengan tamer. Rutop kurma basah, tamer kurma kering. Paham Pak? Ini bedanya. Rutobun sama tamrun. Kalau Bapak ada tulisan biasanya kalau Bapak di umroh kan ada tulisan apa? Tamrun. Itu namanya apa? Kurma kering. Rutop ini namanya apa? Kurma basah. Kalau Bapak tuker atau jual beli dengan sistem barter, maka pasti akan mengalami apa? Susut. Yang mana yang kira-kira yang susut ini Pak? Nah, kurma basah atau rutop. Demikian juga kalau Bapak jual beli beras. Beras yang masih bentuknya gabah. Paham? Dengan beras yang sudah digiling. Bapak tukar pasti akan apa? Ada susutnya. Ini tidak boleh. Kalau ini apa Pak? Sesama jenis. Maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah wal mukhabarah. Tidak boleh transaksi dengan sistem mukhabarah. Mukhabarah itu gambarannya seperti ini Pak. Saya punya lahan. Paham? Taruhlah saya punya lahan 1 hektar di kilo. Paham? Kalau saya upah seseorang untuk mengelola tanah ini, taruhlah 1 juta 1 bulan, maka ini transaksi yang benar, paham? Atau saya, Pak, ayo kerjain lahan saya ini, nanti hasilnya bagi 2. Paham? Apapun yang dihasilkan dari lahan itu kita bagi 2. Paham? Apakah itu nanti kebun salak kah, buah naga, pokoknya kita bagi 2 hasilnya. Ini juga dibolehkan, paham Pak? Sistem upah atau sistem apa? Bagi hasil. Yang tidak boleh adalah kalau membagi wilayah tertentu atau buah tertentu. Contoh di lahan itu ditanam taruhlah buah naga sama jeruk. Paham? Saya Pak, ya nanti hasil buah naganya saya, kemudian nanti hasil jeruknya Bapak yang ngelola. Ini kira-kira memungkinkan akan diuntungkan si pengelola atau dirugikan si pemilik lahan. Mungkin nggak kira-kira Pak? Ya kan? Boleh jadi buah naga yang sukses panennya, jeruk yang gagal panen. Maka rugilah siapa? Si pengelola. Paham? Atau sebaliknya buah naga yang kena apa namanya hama, kuning-kuning semua nggak bisa panen, jeruk yang naik daun. Untunglah si pengelola. Rugilah si pemilik lahan. Paham Pak? Atau sistem bagi wilayah. Bapak bagian utara, saya bagian selatan. Paham? Nanti kalau di utara panennya berapa, pokoknya Bapak lah ambil. Saya yang di selatan, saya yang ambil nanti hasilnya. Ini juga nggak boleh. Kenapa Pak? Karena ada ketidakjelasan. Paham? Nah, inilah yang dimaksud dengan apa? Mukhabarah. Sistem transaksi atau mempekerjakan dengan sistem bagi hasil yang tidak jelas. Paham? Atau kalau praktek mudorobahnya sistem bagi hasilnya, taruhlah kita usaha apa kira-kira Pak? Usaha warung. Paham? Kita pemodalnya, ada pengelolanya yang dia chef gitu, pintar masak. Terus kita bilang, Pak, saya 6 bulan pertama dari Januari ke Juni, saya ya yang ngambil hasilnya ya. Bapak nanti dari Juli hingga Desember. Ini tidak jelas Pak. Kenapa? Karena mungkin rame di awal tahun, di akhir tahun apa? Sepi. Akhirnya apa? Si pengelola rugi. Atau sebaliknya. Maka ini tidak apa-apa, tidak dibenarkan sistem bagi hasil yang seperti ini. Selama di situ ada celah merugikan kedua belah pihak, maka transaksi seperti ini dilarang. Ini namanya apa Pak? Mukhabarah. Kira-kira Pak Amir apa namanya ini kalau bahasa Indonesianya? Susah untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya.
Kemudian yang keempat Pak, jual beli dengan pengecualian. Jual beli dengan pengecualian. Contoh saya punya jual beli rumah. Terus saya bilang, saya jual rumah itu kecuali. Tapi saya tidak sebutkan setelah kecuali itu. Paham? Saya jual beli ikan. Saya jual beli ikan kecuali. Apa nih kecuali? Ini juga ada ketidakjelasan di situ. Siapa yang kamu, apa yang kamu tidak jual? Ya kan? Paham? Saya tidak jual kecuali. Berarti yang setelah kecuali yang dijual. Paham Pak? Saya mau nikahkan Anda ke putri saya kecuali. Nah, setelah kecuali berarti yang tidak dinikahkan kan? Maka ini tidak boleh jual beli yang ada pengecualian yang di situ tidak dijelaskan apa Pak? Setelah yang dikecualikan. Illa antu lama, kecuali diketahui apa yang dia kecualikan. Paham? Contoh Bapak punya kaplingan di kilo sana. Taruhlah ada 3 kaplingan. Saya mau jual kaplingan saya itu kecuali. Apa nih? Kecuali apa? Maka ini tidak dibenarkan. Kemudian muamalah yang berikutnya yang dilarang adalah wal mukhadarah. Wal mukhadarah. Tidak boleh menjual buah yang masih di pohon. Belum ada kelayakan. Namanya apa Pak kalau di Jawa? Ijon ya. Jual beli ijon. Datang tengkulak masih baru pentil-pentil gitu. Saya mau jual ini Pak. 1 juta 1 pohon. Iya kalau berhasil semua pohonnya itu. Paham? Ya dikena badai, dikena hama, selesai. Lantas dengan cara apa engkau mengambil uang orang atau kehalalan uang orang tersebut? Nah, tidak boleh. Tunggu dulu buah itu sudah layak. Kalau bisa diturunin dulu, dipetik dulu, kemudian ditimbang. Nah, sudah jelas. Paham Pak? Kalau main sistem perkiraan, pasti akan dirugikan nanti. Ima yang dirugikan si tengkulaknya, si pembeli, atau si penjual. Nanti ada hadisnya lagi Pak yang menyebutkan tidak boleh menjual burung yang ada di udara atau ikan yang ada di dalam laut. Paham? Karena tidak jelas. Paham? Kemudian jual beli berikutnya yang dilarang adalah mulamasah, sistem sentuh. Nyentuh barang berarti jadi. Kamu sentuh berarti apa? Jadi loh ya. Padahal barang itu perlu dicek dulu Pak, ya, dibongkar dulu ini cocok atau enggak, rusak atau enggak. Pokoknya kamu sentuh, bayar ya. Ini namanya apa? Mulamasah. Lames, sentuh. Atau kalau di toko biasanya Bapak buka segelnya, tanda jadi ya, kamu harus bayar. Ini enggak jelas. Boleh jadi barang di dalam itu rusak atau tidak sesuai dengan foto atau gambarnya, paham? Harus dibuka dulu. Tanggung jawab si penjual, resiko dia kan, dia bungkus ulang lagi. Kalau memang apa Pak, si pembeli nggak sesuai, nggak cocok dengan barang tersebut. Si pembeli punya hak untuk apa? Memilah-milih, cek, koreksi dulu, paham? Barang yang dia mau beli. Karena ada sesuatu yang dia akan keluarkan. Apa itu Pak? Pembayaran. Beda halnya kalau sekiranya dia hanya dikasih cuma-cuma, nggak usah dicek. Bapak juga kalau barangnya rusak nggak rugi, paham? Kalau bagus, alhamdulillah, tidak ada apa? Ruginya. Kalau apa? Tabarruan. Tapi kalau ini sistem muawwadhah jual beli, maka di situ harus apa Pak? Tahrir. Harus diperjelas barang dan harga barang tersebut. Kemudian sistem jual beli berikutnya yang dilarang adalah al-munabadah. Munabadah ini Pak, sistem apa? Sistem lempar. Sistem lempar. Jual beli sistem apa? Lempar. Kalau baju langsung dilempar saja. Tanpa kamu cek, tangkap, kamu harus bayar. Paham? Atau jual beli tanah, tapi sistem lempar batu. Ini kamu pegang batu ini, kamu beli tanah saya 100 juta coba. Lempar ini, berapa kali berapanya kamu lempar. Kira-kira Pak, saya sebagai penjual berharap orang ini lemparannya pendek kan? 100 juta saya berharap, moga aja 10 kali 10 kilo. Ternyata dia lemparnya jauhnya sekilo. Panjangnya sekilo. Lebarnya sekilo. Kira-kira berapa ini Pak? 100 hektar ya? Ya kan? Sekilo kali sekilo sama dengan 1 juta kan? 1 juta meter per kan. 1 juta dibagi 10.000 sama dengan berapa Pak? 100 hektar ya? Berarti 1 juta kenanya 1 hektarnya kena 1 juta aja. Hah? Ini tidak apa Pak? Tidak jelas. Jadi yang jelas saja berapa kali berapa sekian dinilaikan. Nggak usah sistem apa? Mail lempar. Atau biasanya sistem patok. Patoknya di sana ya. Pohon itu ya. Sama pohon kelapa sana. Saya jual 100 juta. Paham? Ternyata diukur ini pendek. Paham? Nggak boleh jual beli seperti ini Pak.